Pada pagi hari tanggal 18 Februari 2020, di sebuah wilayah kecil bernama Hadia di Durgapur, Bengal Barat, suasana masih tenang. Jalanan perlahan mulai hidup kembali dan sebuah kanal mengalir sunyi, memantulkan cahaya lembut dari fajar. Tapi ketika beberapa warga keluar rumah untuk jalan pagi, mereka melihat sesuatu yang aneh di dekat kanal. Dua benda terbakar hebat. Awalnya mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tapi saat mendekat, rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuh. Bentuk dari benda-benda yang terbakar itu sangat mirip dengan tubuh manusia. Kepanikan pun menyebar, tapi tanpa membuang waktu, beberapa warga segera lari ke kanal, mengambil air dan menyiram api tersebut. Api itu mendesis lalu padam, dan kengerian pun terungkap. Ketakutan mereka menjadi kenyataan. Itu memang mayat manusia yang sengaja dibakar. Berita itu menyebar secepat kilat. Seseorang segera menghubungi polisi dan dalam hitungan menit petugas tiba di lokasi. Mereka memeriksa sisa-sisa tubuh dan memastikan bahwa ada 2 jenazah di sana. Tapi ada satu petunjuk mengerikan lain. Di dekat salah satu mayat ditemukan helai rambut berwarna abu-abu. Detail kecil ini membuat polisi menduga salah satu korban adalah perempuan muda. Kedua jenazah kemudian segera dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim forensik pun datang ke TKP, memungut setiap petunjuk kecil untuk mengungkap kebenaran di balik kejahatan keji ini. Tidak jauh dari tempat mayat ditemukan, polisi menemukan sebuah lubang besar di tanah. Ini menguatkan dugaan mereka. 2 orang ini telah dibunuh. Diduga pelaku awalnya berencana menyembunyikan mayat di lubang tersebut. Namun entah kenapa ia berubah pikiran dan malah membakar mereka sebelum melarikan diri. Siapa 2 korban ini dan mengapa mereka dibunuh dengan cara sekejam itu? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Polisi memulai penyelidikan dengan memeriksa kantor polisi terdekat untuk mengetahui apakah ada laporan orang hilang atau kasus serupa. Namun hasilnya nihil. Karena mayat ditemukan pada 18 Februari 2020, polisi memutuskan untuk meminta bantuan publik. Pada tanggal 20 hingga 21 Februari, mereka mengunggah pembaruan kasus ini di halaman Facebook resmi mereka. Ketika hasil forensik keluar, terungkap bahwa kedua korban adalah perempuan, yang satu berusia 22 tahun dan satu lagi diperkirakan berusia antara 38 hingga 40 tahun. Setelah berita tentang 2 jenazah perempuan ditemukan di dekat kanal Hadiapur diumumkan ke publik, polisi menghimbau siapapun yang memiliki informasi untuk segera menghubungi mereka. Keesokan harinya, tanggal 22 Februari, sebuah panggilan telepon masuk dari seorang pria. Ia mengatakan bahwa ada 2 perempuan yang menjadi teman Facebooknya yang sudah lama tidak aktif dan kini menghilang tanpa jejak. Ia tidak tahu keberadaan mereka dan menyarankan polisi untuk menyelidikinya. Polisi segera menghubungi pria tersebut untuk menggali lebih banyak informasi tentang 2 perempuan itu dan bagaimana ia mengenal mereka. Pria itu lalu memberikan ID akun Facebook kedua perempuan itu yang kemudian sangat membantu polisi melacak identitas korban. Setelah diperiksa, akun Facebook tersebut bernama Rama dan Ria. Saat penyelidikan berlanjut, terungkap fakta mengejutkan. Rama dan Ria bukan hanya teman di media sosial. Mereka adalah ibu dan anak. Rama adalah sang ibu dan Ria adalah putrinya. Saat berita ini menyebar, teman-teman dan kerabat mulai memberikan informasi. Mereka mengatakan bahwa kedua perempuan itu tinggal di Hadiapura. Mengikuti petunjuk ini, polisi mulai mencari rumah mereka. Saat rumah itu ditemukan terlihat terkunci. Untuk menyelidiki lebih lanjut, polisi menunjukkan foto korban kepada warga sekitar dan menanyakan apakah mereka mengenalnya. Polisi berhasil mendapatkan nomor telepon mereka dari warga sekitar dan mulai melacak anggota keluarga mereka. Hal ini mengarah pada penemuan penting. Keluarga mertua Rama berasal dari kota Navi, Mumbai.
diketahui bahwa Rama telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2017, meskipun alasan perceraian itu tidak diketahui. Setelah bercerai, alih-alih kembali ke rumah orang tuanya, Rama memilih menetap di Hadiapura yang masih dekat dengan rumah keluarganya. Saat itu, Ria masih duduk di kelas 8. Rama kemudian menyekolahkan Ria di sekolah terdekat. Tahun demi tahun berlalu, Ria lulus sekolah dan melanjutkan pendidikannya. Demi masa depan Ria, Rama mendaftarkannya ke sebuah perguruan tinggi di New Barakpur. Untuk memudahkan putrinya itu, Rama menyewa rumah untuk Ria di New Barakpur. Sejak saat itu, Ria tinggal di sana, sementara Rama tetap tinggal di Hadiapur. Saat polisi melacak lokasi terakhir keduanya serta riwayat panggilan telepon mereka, satu nomor menarik perhatian. Nomor itu terdaftar atas nama seorang pria bernama Sudam Hussein dan sering berhubungan dengan ponsel Rama. Setelah diperiksa, riwayat panggilan Ria juga menunjukkan kontak intens dengan nomor yang sama. Ini membuktikan bahwa baik Rama maupun Ria sering berkomunikasi dengan pria tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, hasilnya lebih mencengangkan. Mereka ternyata berbicara berjam-jam setiap hari dengan Sudam. Ini menimbulkan kecurigaan besar. Polisi langsung memburu Sudam Hussein. Penelusuran membawa mereka ke New Colony di Durgajak, tempat tinggalnya. Tapi saat mereka mencari, kabar mengejutkan datang. Sudam sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, polisi langsung ke sana dan menangkapnya. Mereka segera mulai menginterogasi Sudam. Mengapa dia membunuh Rama dan Ria dan kenapa dia membakar jasad mereka? Sudam awalnya membantah terlibat dalam pembunuhan, tapi polisi memiliki bukti kuat. Mereka menunjukkan lokasi terakhir Sudam berdasarkan pelacakan ponsel. Ternyata pada 17 Februari 2020, lokasi terakhir Sudam adalah di rumahnya. Pada saat yang sama, Rama juga berada di rumah Sudam di New Colony, bahkan Ria juga ada di sana. Hingga malam tanggal 18 Februari, ketiganya berada di lokasi yang sama. Namun setelah itu, lokasi mereka berubah drastis, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Polisi juga menemukan fakta mengejutkan lainnya. 2 panggilan terakhir yang diterima Rama dan Ria berasal dari nomor Sudam. Bukti ini tidak terbantahkan. Tangan Sudam mulai gemetar dan suaranya bergetar. Ia akhirnya mengakui semuanya. Ia telah membunuh ibu dan anak itu dan mulai menceritakan keseluruhan kisahnya. Bagaimana ia membunuh mereka dan yang paling penting, mengapa ia melakukan kejahatan sekeji itu. Tanggal 17 Februari 2020, Sudam menghubungi Rama dan Ria, mengundang mereka untuk datang ke rumahnya di New Colony. Saat itu, Sudam dan Ria memang sudah tinggal di daerah tersebut. Alasan kenapa mereka tinggal di sana akan diungkap nanti. Sementara itu, Rama masih tinggal di daerah Haldia. Hari itu Ria datang dari Barakpur ke Haldia untuk menemui ibunya. Saat Sudam mengundang Rama dan Ria, mereka pun datang ke rumahnya. Di sana, Sudam telah menyiapkan pesta minuman. Tapi maksud dari undangan ini ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Semua ini berakar dari sesuatu yang dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sekitar tahun 2017 hingga 2018, saat Rama pertama kali membuat akun Facebook dan mulai aktif, ia berteman dengan Sudam. Di saat yang sama, Ria yang saat itu sedang kuliah di daerah Barakpur sering pulang ke rumahnya di Hadiapura. Setiap kali pulang, ia hampir selalu menemukan Sudam di rumah ibunya. Karena sering bertemu, Ria dan Sudam mulai berinteraksi. Awalnya hanya biasa saja, namun lama-kelamaan mereka mulai berbicara lebih intens. Mereka pun berteman di Facebook, lalu saling bertukar nomor WhatsApp. Kepercayaan tumbuh hingga hubungan mereka berubah menjadi romantis. Mereka mulai sering bertemu, dan akhirnya Ria dan Sudam menjadi pasangan kekasih. Namun di saat yang sama, Sudam juga memiliki hubungan rahasia dengan Rama, ibu Ria. Ria tidak tahu ibunya juga dekat dengan Sudam. Sebaliknya,
Rama mengira anaknya hanya fokus belajar di Barakpur. Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka sedang menjalin hubungan dengan lelaki yang sama. Hubungan Ria dan Sudam semakin dalam. Mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka menyewa sebuah rumah kecil di New Colony dan hidup seperti pasangan. Namun beberapa hari kemudian, Rama mengetahui semuanya. Tapi alih-alih marah atau mengakhiri hubungan, Rama justru membuat tawaran mengejutkan. Sudam boleh menikahi Ria asalkan tetap mempertahankan hubungan dengannya juga. Hampir 3 tahun pun berlalu dalam kondisi rumit ini. Hingga suatu hari, Ria menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Sudam ternyata sudah menikah dan punya anak. Ia telah berbohong kepada Ria dan Rama sejak awal. Marah dan kecewa, Ria segera memberitahu ibunya. Rama dan Ria lalu mengkonfrontasi Sudam dan mendesaknya. Nikahi Ria atau kami akan melapor ke polisi atas penipuan dan pelecehan. Tapi Sudam tidak berniat menikahi Ria. Ia juga tidak ingin dipenjara. Ia menolak mentah-mentah. Namun Rama dan Ria sudah menyiapkan rencana lain. Mereka mulai memeras Sudam. Ria memiliki foto-foto pribadi Sudam yang tidak boleh sampai tersebar. Dengan ini, mereka punya kendali penuh atas dirinya. Takut aibnya terbongkar, Sudam terpaksa menuruti mereka. Rama dan Ria terus menekan, menuntut uang dan memaksa agar Sudam menikahi Ria. Seberapapun ia mencoba, Sudam tidak bisa lepas dari jerat mereka. Waktu berlalu, tekanan semakin berat. Dalam keputusasaan, ia menceritakan masalah ini kepada beberapa temannya. Dengan frustrasi ia berkata, "Mereka berdua tidak punya siapa-siapa, tapi hidupku dibuat seperti neraka." Setelah berdiskusi, muncullah rencana mengerikan. Satu-satunya jalan keluar adalah menyingkirkan mereka selamanya. Maka pada 17 Februari, Sudam melaksanakan rencananya. Ia mengundang Rama dan Ria ke rumahnya di New Colony, rumah yang pernah ditinggalinya bersama Ria sebagai pasangan. Rama dan Ria yang tidak curiga itu datang dengan niat hanya ingin bertemu Sudam. Bahkan Rama memang sering mengunjungi rumah itu untuk bersama Sudam. Kadang ketiganya tinggal bersama di rumah tersebut. Bahkan sering mengadakan pesta minuman, mengabaikan norma dan batasan hubungan. Malam itu, ketiganya berkumpul untuk pesta minum-minum. Namun Ria tidak minum, hanya Rama dan Sudam yang melakukannya. Malam makin larut, Ria pergi mengambil nasi. Tapi Sudam tidak ikut makan nasi itu. Ia justru mencampurkan obat bius ke dalamnya. Setelah Rama dan Ria makan nasi itu, mereka tidak sadarkan diri. Saat itulah teman Sudam bernama Mansur Alam Malik datang. Bersama-sama mereka mencekik Rama dan Ria lalu memasukkan tubuh mereka ke dalam kantong plastik. Satu diletakkan di bagasi mobil, satu lagi di kursi belakang. Mereka berencana mengubur mayat itu di suatu tempat. Dengan terburu-buru, mereka memutuskan membawanya ke sebuah kanal di dekat Hadiapur. Sesampainya di lokasi, mereka mulai menggali lubang. Tapi tanah terlalu keras dan waktu makin habis. Untuk berjaga-jaga, mereka membawa beberapa botol bensin. Kalau penguburan gagal, mayat mereka akan dibakar. Setelah berjam-jam menggali, mereka mengeluarkan tubuh Rama dan Ria dari dalam mobil. Tapi kemudian mereka dilanda ketakutan. Ternyata tubuh-tubuh itu masih bergerak. Melihat ini mereka panik. Tak sempat melanjutkan penggalian, mereka memilih opsi terakhir, yaitu membakar tubuh Rama dan Ria hidup-hidup, lalu melarikan diri dari lokasi. Sudam mengaku semuanya kepada polisi. Ia berkata, "Saya membunuh mereka karena saya tidak ingin menikahi Ria. Saya sudah menikah, jadi saya memilih menyingkirkan mereka." Tapi ternyata cerita ini belum berakhir. Saat polisi memeriksa barang-barang pribadi Ria, mereka menemukan buku harian pribadinya. Di dalamnya, 5 halaman penuh berisi catatan yang sangat mengejutkan, mengungkap rahasia demi rahasia. Salah satunya adalah Sudam ternyata sudah menikahi Ria secara sah. Saat itu, polisi mengira Sudam selalu menghindar dari menikahi Ria.
tapi ternyata mereka sudah resmi menjadi suami istri. Untuk memastikan, polisi mengecek ke kantor kelurahan. Konfirmasi pun datang. Ria dan Sudam Hussein memang telah menikah secara resmi. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Kalau mereka sudah menikah, kenapa Sudam tega membunuh istri dan mertuanya sendiri? Saat polisi terus membaca buku harian itu, rahasia kelam pun terungkap. Sudam dipenuhi kecurigaan. Ia yakin Rama diam-diam memiliki pria lain, dan ia curiga Ria pun tidak setia. Kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang saling percaya. Hubungan mereka penuh dengan pengkhianatan, rahasia, dan dendam. Rama dan Ria kecewa karena tahu Sudam masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Di sisi lain, Sudam dipenuhi amarah karena merasa dikhianati. Rasa benci dan curiga ini membuat Sudam memilih jalan paling keji, yaitu membunuh keduanya. Pada tanggal 23 Februari 2020, Sudam Hussein resmi ditangkap, dan beberapa hari kemudian, 27 Februari, tersangka kedua Mansur Alam Malik juga ditahan. Proses hukum masih berjalan dan putusan akhir akan ditentukan nanti. Sekian kisah kali ini. Dalam kasus ini, tidak ada yang benar-benar polos atau tidak bersalah. Hubungan mereka semua dibangun atas dasar nafsu, kebohongan, dan uang. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.